Oke, yang kedua adalah panjang badan balita dan berat lahir balita. Kita copy saja di sini, panjang badan balita dilihat dari nilai ya, dari nilai P-nya panjang badan balita adalah 0,089, tandanya dia lebih dari 0,05, maka kita bisa simpulkan panjang badan balita berdistribusi normal. P-nya adalah 0,089. Ujinya tetap sama, itu uji Kolmogorov. Yang ketiga, berat lahir balita. Berat lahir balita juga sama, distribusi datanya adalah normal karena lebih dari 0,05. Ya, jangan lupa diganti di sini P-nya adalah 0,119. Oke, sudah terjawab untuk pertanyaan nomor 3. Kemudian nomor 4 di sini dia meminta untuk melakukan analisis univariat terhadap variabel berikut, yaitu adalah variabel kita lihat ini adalah variabel dengan skala kategori atau dengan data klasifikasi dari data sebelumnya. Kategori kerewan makanan, status gizi balita, status gizi balita berdasarkan TB menurut umur itu stunting ya, dan kemudian wasting. Ini kita ingin tahu berapa frekuensinya. Jadi di sini analyze, kemudian kita lakukan frekuensi karena kita akan melakukan analisis univariat. Di sini kita akan tuliskan hasil dalam bentuk tabel sesuai dengan jenis skala ukurnya gitu ya. Kita tahu bahwa jenis skala ukurnya, kalau kita lihat di sini stunting, oke, skala ukurnya adalah ya ordinal sebenarnya. Nah, ini yang saya bilang kadang pentingnya untuk melakukan klasifikasi measure tadi. Ini skala adalah ordinal, jadi stunting dan tidak stunting. Kemudian dia minta untuk yang name, untuk wasting. Nah, wasting juga begitu. Di sini dia skalanya adalah ordinal dan berarti kalau diminta untuk melakukan analisis univariat, maka kita akan memunculkan frekuensi yang muncul dari gambaran ini tadi. Ya, melihat dengan deskriptif statistik, kemudian frekuensis. Tinggal dipilih variabelnya yang mana. Tadi kita akan memilih status gizi balita yang wasting, kemudian stunting, kemudian yang keragaman. Nah, tadi ini belum diganti nih. Nah, ini maksudnya kategori total kategori tingkat keragaman makan atau ragam kategori tadi nama variablesnya. Ya, statistiknya ini teman-teman boleh melihat data pusat atau data, tapi tidak perlu karena data pusat ini kan memang kebetulan variabelnya adalah variabel yang berskala kategorik gitu. Jadi nanti kalaupun teman-teman lakukan untuk melihat mean, itu hanya tergantung dari ini tadi. Kalau status gizi balita, kalau value-nya 012 berarti ya rata-rata dari 012, bukan status gizi balita z-score yang sebenarnya gitu. Nah, ini kita nggak perlu karena kita ingin melakukan analisis data untuk menggambarkan distribusi display frekuensi stable saya atau melihat bentuk tabelnya tadi sesuai dengan jenis skala ukur. Ya, ini continue, format, ini continue saja, kemudian diokekan. Nah, ini akan muncul pada output. Ya, kita bisa buka outputnya. Memudahkan untuk melihat outputnya pada bagian yang sebelah kiri saja. Nanti kita tunjuk di sini. Ini adalah frekuensi untuk status gizi balita. Ini untuk yang wasting. Ini untuk yang keragaman pangan, gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tidak mengcopy semuanya, tapi yang kita lakukan adalah melakukan tabel, gitu ya. Berapa yang wasting, berapa yang tidak wasting. Berarti yang muncul itu adalah frekuensi saja. Jadi ini dan frekuensi. Kemudian stunting juga begitu, kategori catatan pangan juga begitu.
Ya, dan saya udah punya ininya tadi, kunci jawaban. Langsung saya pindahkan. Nah, ini jawabannya. Ya. Kita cek kembali kategori tingkat keragaman makanan. Ya, kategorinya adalah kurang beragam dan beragam. Nah, ini betul ya. 51 frekuensinya, kemudian itu N-nya, persennya 48,1, 55, 51,9. Ini sama dengan yang saya tuliskan. Jumlahnya jangan lupa, karena jumlahnya ada 106 totalnya, dan kemudian persen 100. Nah, ini untuk memastikan saja bahwa tidak ada yang missing datanya, sesuai dengan data yang ada tadi. Kita nggak punya missing di sini ya. Kalau punya missing, tandanya ada yang masih belum data yang tidak terkategori. Gitu. Stunting begitu, kemudian wasting begitu. Oke, sekarang kita masuk nih pertanyaan ujinya. Kebetulan ditanyakan di sini adalah tujuan penelitian. Kita akan lihat. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan panjang badan balita berdasarkan kategori keragaman makanan. Yang kita tahu, ya, untuk mengetahui perbedaan berarti masuk ke dalam uji beda. Tapi pertanyaannya di sini, uji beda yang mana akan kita lakukan, yang akan kita lakukan analisis? Apakah uji beda min 2 sampel, uji beda min 3 sampel? Yang uji beda min 2 sampel apakah dia yang berpasangan, tidak berpasangan gitu ya. Ini yang kemarin saya tunjukkan bagaimana teman-teman melakukan identifikasi dahulu, kemudian akhirnya melakukan strategi penentuan uji yang akhirnya teman-teman tunjuk. Nah, di sini apa uji hipotesis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian di atas. Kemudian uji analisis apa yang digunakan untuk menguji kedua variabel tersebut. Nah, kita lihat variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependentnya adalah yang nggak mau kita lihat ya, outcome-nya adalah panjang badan balita. Jadi perbedaan panjang badan balita. Ini outcome-nya berdasarkan kategori keragaman makanan, berarti ini variabel independentnya, yaitu yang mempengaruhi yaitu keragaman makanan di sini. Apa uji hipotesis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian di atas? Nah, ini kita harus lihat dulu. Karena setelah itu yang kita harus tentukan adalah skala dan kemudian distribusi data. Karena outcome-nya adalah panjang badan balita, yang dimana panjang badan balita merupakan skalanya adalah skala numerik, ya. Dan skala numerik tadi kita udah cek di atas. Yang kebetulan skala numeriknya untuk panjang badan dia berdistribusi normal. Maka kita lakukan nih ya, berdistribusi normal. Maka kita harus melakukan uji yang paling mungkin di sini. Apakah dia berpasangan, tidak berpasangan? Dia tidak berpasangan gitu ya. Panjang badan balita tidak berpasangan. 2 kelompok saja atau 3 kelompok. Nah, ini hanya 2 kelompok karena tadi kita buat tuh keragaman makanan hanya menjadi 2 kelompok, yaitu kurang beragam dan beragam. Nah, ini kan kategorinya. Jadi hanya ada 2 kelompok saja, maka yang kita gunakan adalah independent sample t-test karena distribusi datanya normal. Jika tidak, maka yang kita pilih adalah non-parametric test, yaitu untuk uji beda 2 sampel tidak berpasangan, maka kita memilih Mann-Whitney. Tapi karena di sini panjang badan balita berdistribusi normal, maka yang akan kita lakukan analisisnya adalah analisis t-test ya, t-test 2 sampel. Oke. Jadi akan dijawab nih, jawaban nomor 5 adalah apa uji hipotesis yang untuk menjawab penelitian di atas gitu ya. Hipotesisnya adalah uji beda. Kemudian analisis apa yang akan dilakukan? Independent sample t-test. Ini udah jelas, berarti kalau independent berarti dia tidak berpasangan gitu ya. Uji beda independent sample t-test. Tuliskan hasil analisis, kemudian bagaimana interpretasi. Nah, ini harus kita lakukan running ya pada analisis berikutnya.